Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya selaku umat yang beragama, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa tenang, dimulai. Sebelum memulai pembelajaran ini, Bapak akan melakukan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak atau tidak? Saya mulai. Tika Hadir Pak. hadir. Liawati, Hadir Pak. Nabila, Hadir. Rofiah, Hadir. Sally, Hadir. Fitri. Hadir. Oke, mungkin alhamdulillah hari ini hadir semuanya ya berarti ya. Luar biasa. Saya akan melakukan periksa kerapian. Semua sudah rapi. Untuk ruangan sudah rapi ya. Oke, terima kasih karena luar biasa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, tentunya kita akan melakukan review ya kegiatan pembelajaran lampau terkait dengan materi akses speed motor, di mana kemarin sudah melakukan pembelajaran tentang akses point motor. Oke. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara akses point outdoor, terutama yang frekuensi 5? Siapa? Silakan Anan. Oke, dia Sarmila silakan. Akses point outdoor itu di luar ruangan. Ciri-cirinya waterproof atau anti air dan sinyalnya lebih kuat. Oke, kita beri dulu. Oke. Ciri-ciri akses point outdoor terutama frekuensi 5. Nah, tadi disampaikan Sarmila, satu, waterproof berarti anti air ya. Dalam artian itu berarti dia tahan dengan cuaca ataupun air. Kemudian untuk sinyalnya dia lebih kuat daripada frekuensi 2. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran tentang konfigurasi akses point outdoor. Satu, siswa dapat merancang topologi jaringan akses point outdoor. Siswa dapat melakukan konfigurasi akses point outdoor. Siswa dapat melakukan point to point akses point outdoor. Nah, sebelum memulai pembelajaran, tolong perhatikan hal-hal yang penting sekali untuk di ruang praktek ini. Yang pertama, handphone dimatikan, ataupun ketika tidak dimatikan masukin ke gas dulu sebelum saya memerintahkan untuk mengeluarkan. Yang pertama. Yang selanjutnya, tolong fokus karena materi ini materi yang dibilang itu memang harus benar-benar diperhatikan karena agak susah untuk konfigurasinya. Kemudian silahkan kalau seandainya kalian ada yang perlu dicatat, dicatat ya. Kemudian setelah itu ada yang kalian perlu ketahui lagi. Setelah ini kita akan buat kelompok belajar ya, buat kelompok. Kemudian kalian mengkonfigurasikan tiap kelompok. Setelah itu ada presentasi perwakilan mungkin ya, perwakilan kelompok, presentasi, dan yang terakhir adalah membuat laporan berupa job sheet tiap-tiap. Tentunya kalian ada rasa ingin tahu kenapa sih kita belajar akses point outdoor. Kira-kira itu kenapa kalian begitu tertarik dengan akses point? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Ya, silakan sih. Zaman generasi sekarang ini sudah menggunakan teknologi bebas. Bahkan semua handphone ini sudah menggunakan wireless pada rumahnya WiFi. Nah, di rumah WiFi maupun di sekolah. Seperti itu Pak. Oke, tepuk tangan. Jadi antara lain kenapa teknologi wireless terutama SIM order itu penting
betul yang disampaikan oleh Lucy bahwa sekarang hampir setiap teknologi gadget kalian sudah menggunakan wireless, perangkat-perangkat menggunakan wireless, sampai yang namanya Infocus sudah menggunakan wireless atau media. Perlu kalian ketahui juga, kalian belajar tentang teknologi, ya kan ya? Kalian belajar di sekolah bahwa pendidikan itu tidak hanya untuk kalian datang ke sekolah untuk mengejar sebuah gelar, tapi intinya adalah kalian untuk mengetahui bagaimana memperluas pengetahuan dan memperluas apalagi dengan teknologi informasi. Dengan teknologi kalian akan menjadi orang yang bermartabat. Dengan teknologi, dengan pendidikan pertama, kalian akan menjadi orang yang disegani. Nah, di sini adalah alatnya, ya, alat yang dipakai adalah dua. Ini adalah ini ya untuk simulasi sebenarnya ya, kali simulasi. Nah, kita akan pakai ya untuk konfigurasi light beam M5 ketemu dengan light beam M5 tentang frekuensi 5. Nah, di sini peralatan yang dipakai antara lain satu, di sini ada access point encoder frekuensi 5 ubiquiti. Kemudian di dalam sini ada peralatannya berupa namanya PoE ya, Power over Ethernet. Kemudian nyambung ke laptop saya ini, ya, ke laptop sini. Kita akan melakukan konfigurasi. Ini contohnya sudah ada di sini, sudah saya buatkan modul, ya, modul. Silahkan kalian bisa mengakses juga dengan menggunakan handphone, ya. Tapi terlebih sebelum kalian menggunakan handphone kalian untuk menyimak terlebih dulu. Langkah-langkahnya di sini sudah dibuatkan langkah-langkah lengkap sampai di bawah ini, bisa kalian praktekkan. Oke, sampai selesai ya. Kamu di sini ada hasilnya. Hasilnya adalah antara si A access point sebagai access point, kemudian si B sebagai klien bisa saling komunikasi. Itu adalah kita ping, ya. Kita ping terlebih dahulu ke yang ini access point ya. Ini kita akan jadikan sebagai access point, yang sebelah sana sebagai client. Oke, kita ping 20 seperti ini, berarti dia sudah terkoneksi. Oke, siap? Silakan ada pertanyaan? Ya, silakan Tika. Sebelumnya izin bertanya, saat kita menyeting access point, frekuensi yang bagus untuk kita gunakan itu frekuensi berapa ya Kak? Oke, terima kasih. Oke, sesuai yang kita bahas hari ini atau minggu sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi frekuensi 2 ya, frekuensi 2, sekarang frekuensi 5. Nah, di sini tentunya bisa membedakan. Seperti tadi sudah disampaikan juga sebelumnya bahwa frekuensi 5 itu lebih bagus. Kenapa? Interferensinya lebih sedikit. Kenapa? Jarang sekali pengguna frekuensi 5. Handphone sekarang membagi menjadi 4 kelompok. Kelompoknya seperti biasa, jadi tidak usah dibentuk kelompok baru. Oke. Nah, tiap kelompok akan mempresentasikan setelah kalian melakukan konfigurasi. Sekarang tugas kalian adalah mempraktekkan secara berkelompok. Alatnya silahkan diambil sesuai dengan perwakilan kelompoknya. Silahkan diambil. Oke, silahkan diambil. Ya nih, silahkan ambil. Satu, diambil. Oke.
sudah mempraktekkan konfigurasi akses point router ya? Iya. Udah semua? Sudah. Ya, oke. Nah selanjutnya kita akan memanggil salah satu kelompok untuk melakukan presentasi di depan kelas dengan menggunakan alat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil konfigurasi dari Access point outdoor Ubiquiti. Nah, sebelum itu perkenalkan nama kami satu persatu dulu. Perkenalkan nama saya Zayati, di sebelah saya ada Rofi Ahsani. Saya Anfarasya. Saya Nabila Aprilia. Saya Lucia Amelia. Nah, kita lanjut aja bagaimana cara presentasi kami. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tugas kalian yaitu membuat jobsheet ya, membuat jobsheet tolong diselesaikan batas waktu hari ini sampai 2 jam 23.59 ya. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan yang kurang jelas silakan boleh ditanyakan. Pak, izin bertanya. Ya silakan Nabila. Membuat website-nya di Word atau di website? Oke, kalau untuk membuat jobsheet-nya sesuai dengan yang biasa ya, kita fokus di WordPress. Silakan yang lain untuk menyimpulkan. Pak, Ya, Sally. izin menyimpulkan bahwa menurut saya access point Ubiquiti lebih mudah di setting dibandingkan vendor lain. Oke, tepuk tangan ya. Oke, benar yang dikatakan Sally juga bahwa access point Ubiquiti lebih mudah. Kenapa? Karena satu dia familiar, kemudian aksesnya dengan menggunakan web. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang konfigurasi VLAN. Bagaimana VLAN itu kita akan melakukan setting, kemudian kita konfigurasikan sampai ketemu hasil. Itu akan lebih menarik lagi. Tolong dipersiapkan lagi, belajar lebih giat lagi. Mengulang, marilah kita berdoa untuk keselamatan kita di perjalanan menuju rumah. Sudah dengan masing-masing, silakan dipimpin doa oleh ketua kelas. Siap. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa tenang, dimulai. Selesai ini, tolong jangan lupa petugas piket melakukan piket. Kemudian petugas peralatan membereskan peralatan sampai rapi, baru boleh pulang. Oke?